Eh, Selamat pagi. Sapa dulu Mas, sapa Mas, disapa. Assalamualaikum, selamat pagi petani kopi Indonesia. Salam semangat. Pembahasan kali ini kita mau membahas banyaknya kegagalan di musim tahun ini atau di musim yang kemaraunya itu kemarau basah, Mas. Nah, kita lihat di sekitar sini, buah-buahnya cukup berhasil untuk tahun ini. Alhamdulillah nggak rontok tahun ini. Bahkan untuk tahun kemarin juga ini seperti inilah buah kopinya. Jadi di kemarau basah pun jadi, di kemarau kering pun jadi. Jadi itu Mas, penyebabnya Mas, kebanyakan petani itu tidak merubah pola. Ketika kemaraunya basah, banyak petani yang masih melakukan perawatan seperti di kemarau kering. Nah itu persoalan sebetulnya Mas, bukan soal kemarau basahnya sebenarnya itu. Cuman kurangnya adaptasi dari petani kopi. Makanya terjadilah banyak kerontokan kopi. Nah ini buah-buah kopi kita. Semua jenis ini di sini. Yang ada di sini sekitar yang produksi itu ada 15 jenis kopi. Itu sangat minim kerontokannya. Ini alhamdulillah nggak. Nah itu rontok juga. SHP itu. SHP. Ini ada lokalan juga alhamdulillah nggak rontok, masih maksimal. Jadi kurangnya adaptasi dari kita terhadap cuaca, karena cuaca itu tidak menentu setiap tahunnya. Kadang kemarau basah, kadang kemarau kering. Ini yang masih bukan, ada yang mata yuyu, alhamdulillah nih kelihatan. Tuh. Ini masih bukan juga. Bagus lah, nggak rontok. Jadi untuk gambaran tahun-tahun ke depan Mas, kalau kita istilahnya menghadapi cuaca seperti ini lagi, kita tidak boleh gagal Mas. Karena perbedaannya memang cukup lumayan lah perbedaan perawatannya. Kalau di waktu cuaca seperti tahun ini, kita KCL-nya harus lebih banyak ketimbang di iklim kemarau biasa seperti kemarau panas lah, bukan kemarau basah. Sebenarnya di situ Mas kunci, istilahnya kunci keberhasilan untuk tahun ini, pupuk yang tepat. Kalau bahan petani sudah paham semua lah, kalau untuk melimpahkan bahan harusnya petani sudah mayoritas paham. Cuman biasanya di pemupukan, karena kalau kemarau basah dan kemarau kering itu harus agak berbeda pola pemupukannya. Kalau kemarau kering itu basing istilahnya Mas. Yang penting sebelum kemarau kita sudah mupuk aman. Coba Mas lihatkan lagi. Sambil jalan-jalan bolo. Ini lancuran juga lumayan. Wah, ini kuning yang luar biasa. Ini udah mau patah karena buahnya agak lumayan, batangnya kecil asnya nih. Jadi sebenarnya nggak ada alasan wah tahun ini kemaraunya basah jadi kopi banyak rontok, itu karena kurang tepatnya perawatan bolo. Jadi kalau istilahnya perawatannya tepat, kopi juga akan masih berbuah lebat di tahun ini. Karena banyak di video-video kawan-kawan itu yang diunggah ke YouTube itu, kopinya juga masih banyak lebat-lebat. Kenapa punya kita tidak? Dengan alasan curah hujan tinggi.
Itu bukan alasan bolo. Kita harusnya cari solusinya supaya untuk tahun ke depan kalau kita mengalami cuaca seperti ini, kita tidak gagal panen. Ya. Jangan panen kita tergantung pada iklim. Nanti kalau kemarau panjang aja itu baru kopi kita bagus. Repot mas. Nah kalau 3 tahun beruntun cuaca kemarau basah berarti gagal terus. Nanti nggak lunas hutangnya nanti. Jadi seperti itu bolo. Kita harus rubah polanya kalau tahun depan nanti kemaraunya panas. Nah itu lebih enak emang kalau merawat kopi. Kemarau panas itu lebih enak ketimbang kemarau basah seperti tahun ini. Cuman pada intinya bisa diakali. Semuanya itu bisa dikasih solusi untuk perawatan di kemarau basah. Nah itu tuh kuning mas, Kuning. double arsat gitu. Ini juga masih lumayan di musim ini nih. Asalnya itu Ini sambungan baru arsatnya nih mas. Iya. Ini tahun depan full ini. sambungan baru. Ini juga sambungan baru. Tunas rajinnya banyak betul nih bibitnya nih mas. Bibitnya banyak. Jadi jangan jadikan cuaca itu alasan kegagalan panen kita bolo, karena semua itu ada trik-triknya tersendiri untuk mengatasinya. Mana mas? Mutil, Mas. Mutil. Ya. Yang terpenting skill kita kalau bertani kopi itu bolo. Kalau skillnya mumpuni, kita mampu adaptasi dengan berbagai cuaca, mudah-mudahan kopi kita akan selalu berbuah lumayan di setiap tahunnya. Nah, ini ada lancuran yang sangat kecil ini. Satu buahnya lumayan. Ini patah kemarin yang satu itu mas. Katanya mas. Heeh. Kalau batanya kecil, buahnya kecil. puyeh, Heeh. gede, mantap. Ini sambungan baru. Bersemah dan arsat. Ini ada SHP juga. Jadi masih lumayan juga. ini buahnya ketutupan sih mas. Jadi diangkat kayak gini aja udah berat bolo. apalagi kopinya yang setiap hari. Nah untuk kaca tahun ini seperti ini bolo, kurang kaca tahun ini karena kita baru punya juga tahun ini, jadi masih kita amati terus. Intinya bolo, berkali-kali saya sampaikan, amati dalam bertani kopi, amati, teliti, dan lakukan perubahan supaya kita tidak tergantung pada cuaca yang setiap tahunnya itu berubah-ubah. Jadi tetap semangat mas ya. Semangat lah. Petani kopi itu harusnya semangat, apalagi harga sekarang itu sangat mendukung. Masih mendukung. Jadi mari bersama-sama kita teliti cara perawatan kita di kebun masing-masing. Kita cari salahnya di mana perawatan kita. Kalau punya kawan ada yang lebat, punya kita harusnya lebat juga. Kalau punya kita tidak lebat, berarti ada yang salah di perawatan kita. Jadi tetap optimis. Salam dulu mas. Tetap semangat,
jangan kendor. Salam petani kopi.